Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi soleh-solehah. Semangat pagi buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi sama Bu Alfi Khair Murfiah di PI kelas 4 SDN 1 Bedoho. Sudah siap belajar semua? Oke, kita cek dulu ya. Tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat, tepuk 4. Konsentrasi, tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih semuanya. Baiklah anak-anak, kita hari ini memasuki pelajaran keempat, yaitu menyambut usia balik. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bu Alfi akan menjelaskan apa sih sebenarnya capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran pada materi menyambut usia balik kali ini. Adapun capaian pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu memahami puasa, sholat Jumat dan sholat sunnah, balik dan tanggung jawab yang menyertainya atau taklif. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang baik dan benar. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan tata cara mandi besar dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan tanggung jawab setelah memasuki usia balik atau kedewasaan dengan baik dan benar. Jadi mari kita belajar bersama supaya kalian bisa mencapai semua tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap semua? Sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Semua manusia pasti akan tumbuh semakin besar. Di situ disediakan gambar mulai dari bayi, merangkak, latihan berjalan, sudah sekolah, remaja, sudah menjadi orang tua dan bahkan sudah menjadi kakek nenek. Coba sekarang ini, kalian sekarang di posisi mana? Coba tunjukkan. Apakah nomor 2, 3, 4, atau bahkan nomor 7? Ayo, yang berani angkat tangan. Kalian berada di fase mana? Pertanyaan selanjutnya, sekarang berapakah umur kalian? Coba kalian hitung berapa umur kalian. Lalu, bagaimana perubahan bentuk tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Pastinya ada perubahan kan? Apakah kalian merasa masih anak-anak ataukah sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan badan dan mental sesuai perkembangan usia kalian. Mulai dari yang dulunya menghilangkan ingus saja tidak bisa, sampai sekarang kalau ada keluar ingus, kalian sudah malunya minta ampun. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, karena berhubungan dengan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu materi tentang menyambut usia balik. Sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu bersama ya. Kalian dengarkan sambil ikuti, setelah itu kita nyanyi bersama. Kita belajar sambil bernyanyi. Semuanya siap?
bisa membedakan yang benar dan salah. Sudah menstruasi bagi perempuan, sudah mimpi basah bagi laki-laki. 15 tahun genap usianya, maka sudah wajib taati syariah, wajib sholat fardu dan tutup aurat. Menuntut ilmu wajib bagi kita, mati muslimin dan muslimat. Nah, setelah tadi kita belajar sambil bernyanyi, tentunya kalian masih ingat kan? Jadi sekarang gantian Bu Alfi akan menjelaskan. Pengertian balik itu menurut bahasa Arab artinya sampai. Sampai apa maksudnya Bu? Sampai dalam memasuki usia dewasa. Sedangkan menurut ilmu fikih, artinya balik adalah batasan seseorang mulai wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi ketika sudah balik, maka seseorang itu sudah punya kewajiban syariat sebagai seorang muslim dan juga terikat hukum-hukum Allah. Anak-anakku sekalian, tanda-tanda balik itu ada dua, yaitu menurut ilmu fikih dan juga menurut ilmu biologi. Yang kita bahas dulu adalah menurut ilmu fikih. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu yang pertama mimpi basah. Yang kedua haid atau menstruasi, dan yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah itu apa sih Bu Alfi? Mimpi basah itu adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam keadaan tidur. Ya iya kan namanya mimpi, jadi dalam keadaan tidur. Tapi ketika basah itu bukan ngompol ya. Jadi sebenarnya itu adalah sperma. Dan itu menandakan kalau seseorang itu sudah memasuki usia balik. Jadi basahnya itu bukan karena ngompol dan ini disebut dengan ihtilam. Nah, anak yang mengalami ihtilam berarti sudah mencapai usia balik dan wajib sekali dikenai hukum-hukum dalam ajaran Islam. Misal, yang namanya Arka itu kok tadi malam tidur tiba-tiba bangun tidur kok celananya basah dan ternyata dia nggak ngompol. Nah, seketika itu juga dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Selanjutnya adalah menstruasi. Apa sih menstruasi itu, Bu? Yaitu keluarnya darah dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Ini biasa kita sebut dengan haid atau datang bulan dan dialami oleh seorang anak perempuan mulai umur 10 sampai 11 tahun. Jadi yang mengalami ini anak perempuan bukan laki-laki. Tidak mungkin kalau laki-laki itu mengalami haid ya. Misal contohnya, ketika memasuki umur 10 tahun, Levisa ini perutnya sakit sekali dan tiba-tiba keluar darah. Nah, ini yang dinamakan dengan darah haid. Jadi banyak gejala yang dialami ketika haid, bisa sakit perut, nyeri di pinggang, emosi yang meledak-meledak, ada juga yang normal-normal saja. Dan semua itu harus kita syukuri ya. Kemudian mengenai siklus haid ini biasanya 7 hari sampai 15 hari. Normalnya itu 7 hari, maksimalnya 15 hari. Nah, kalau lebih dari 15 hari ini namanya istihadah dan tetap wajib sholat. Kemudian seseorang yang sudah haid, maka semua pertanggungjawabannya atas perbuatannya ini dihadapkan kepada Allah. Jadi semua
sudah terikat dengan hukum syariat. Dan yang ketiga adalah umur 15 tahun. Siapapun ketika dia sudah berumur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun dia belum pernah mimpi basah ataupun yang perempuan belum pernah sama sekali mengeluarkan darah haid, maka dia sudah memasuki usia balik dan wajib melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah karena dia sudah memasuki usia yang mana dia sudah punya kewajiban terhadap syariatnya Allah. Nah, yang kedua adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Yang akan kita bahas dulu adalah tanda-tanda bagi yang laki-laki. Dilihat gambar pertama, di situ di leher itu tumbuh apa? Iya, betul. Di situ adalah tumbuh jakun bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di bagian tubuh, baik itu di ketiak, di kemaluan, kemudian jenggot, kumis, dan jambang. Kemudian yang ketiga, suaranya jadi lebih berat. Dan gambar yang keempat, dilihat itu badannya, badan menjadi semakin kekar dan berotot. Dan gambar yang kelima, ini gerak jadi semakin aktif dan nafsu makan semakin meningkat. Oke anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang tanda-tanda perempuan yang memasuki usia balik menurut ilmu biologi. Jadi dilihat pada gambar yang pertama itu ada gambar anak yang sakit perut. Nah, itu menandakan dia menstruasi, haid setiap bulan. Kemudian gambar yang kedua, nah kulit jadi semakin halus dan mulus. Dan gambar yang ketiga itu ada tumbuh rambut di bagian tubuh, bisa di ketiak dan juga di kemaluan. Kemudian gambar yang keempat, nah dilihat gambarnya, pinggul dan dada semakin membesar. Dan gambar yang kelima itu suara jadi lebih merdu, kalau perempuan ini cenderung lebih melengking ya. Kemudian yang keenam, nah nafsu makan semakin meningkat, bawaannya pengen makan terus gitu ya. Nah ini anak-anak yang sangat ditekankan dan perlu sangat penting untuk kalian perhatikan. Jadi ketika kita berhadas besar, misalnya yang laki-laki habis mimpi basah, kemudian belum sempat mandi, dan juga yang perempuan itu posisi masih haid, belum suci, kedua-duanya belum bersuci, maka dilarang keras bagi kalian untuk melaksanakan yang pertama sholat. Jadi tidak boleh ya kalian sholat, harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, tidak boleh memegang Al-Quran. Ini sangat umum biasanya kalian itu asal memegang Al-Quran padahal kalian sedang berhadas besar. Berhadas kecil pun tidak boleh, apalagi berhadas besar. Kemudian selanjutnya adalah tawaf. Ya, tawaf di Makkah. Kemudian baik itu ketika haji maupun umroh, jadi tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah berdiam diri di masjid atau iktikaf. Jadi semua itu dilarang ketika kalian sedang berhadas besar. Sekarang kita akan belajar tentang tata cara mandi besar atau mandi wajib. Jadi yang pertama kita lakukan adalah niat. Misal niat setelah selesai haid. Nawaitu ghuslal li raf'il hadasil akbari minal haidhi fardalillahi ta'ala. Dan kalau misal setelah mimpi basah, nawaitu ghuslal li raf'il hadasil akbari minal junubi fardalillahi ta'ala. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan dengan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Dilanjutkan dengan wudhu sebelum mandi.
Nah, setelah itu membasuh rambut dengan tangan ke seluruh permukaan kulit kepala sampai rata. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air, karena itu akan membuat tidak sah. Selanjutnya, mengguyur kepala, lalu mengguyur ke seluruh tubuh. Dan kita gunakan sabun, sampo, ini sama dengan kita mandi keramas itu loh. Tapi semua bagian harus terkena air, harus bersih. Dari kepala sampai ujung kaki, kuku, ketiak, bagian yang tersembunyi harus dibersihkan. Kemudian yang terakhir kita wudhu lagi. Kenapa kok wudhu lagi? Untuk memastikan bahwa kita masih terjaga wudhunya untuk melakukan ibadah selanjutnya. Anak-anak, setelah kalian memasuki usia balik, maka kalian punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Karena kalian sudah masuk pada hukum syariat Allah, jadi sudah terikat dengan hukum-hukum Allah. Apa saja kewajiban-kewajibannya? Yang pertama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya harus dilakukan. Baik secara munfarid maupun berjamaah. Yang kedua adalah menutup aurat. Dan yang ketiga adalah menuntut ilmu. Mengenai sholat 5 waktu, seseorang yang sudah balik maka wajib menjalankan sholat 5 waktu. Karena jika tidak melaksanakan maka akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah. Karena apa? Karena sholat adalah tiang agama. Sholatnya ada berapa? Iya, 5. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Oke, selanjutnya adalah kewajiban yang kedua, menutup aurat. Aurat itu apa? Merupakan bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram dilihat. Aurat bagi laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan bagi perempuan itu beda ya. Jadi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan itu semua harus ditutup karena haram dilihat bagi yang bukan muhrimnya. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menuntut ilmu. Ingat, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena ilmu itu mengantarkan seseorang menuju kebajikan dan ketakwaan. Terutama adalah ilmu tentang agama Islam. Jadi semua kewajiban itu harus dilaksanakan ketika sudah memasuki usia balik. Oke, anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 4, ingat ketika kalian sudah mengalami tanda-tanda balik, baik menurut fikih maupun biologi, maka kalian harus melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena kalian sudah terikat dengan hukum-hukum Allah. Melaksanakan sholat, menutup aurat, dan senantiasa menuntut ilmu. Semangat berproses. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Akhiran kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.